Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kaum muslimin yang semoga kita selalu berada di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Yang semoga kita semua selalu berada di dalam lingkup rahmat Allah, berada di dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang mukmin pasti pernah mengucapkan kalimat asyhadatain. Pasti dia pernah mengucapkan persaksian yang mempersaksikan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya ilah, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, bukan yang lainnya. Dan ia juga mempersaksikan bahwasannya Nabi Muhammad bin Abdullah Al-Qurashi adalah nabi dan utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang wajib untuk kita ketahui bahwasannya persaksian ini mengandung makna. Bahwasannya syahadat ini mengandung konsekuensi yang tidak cukup apabila hanya kita ucapkan saja. Yang tidak cukup apabila hanya kita ucapkan dengan lisan saja. Konsekuensi tadi dan juga tuntutan tadi harus kita buktikan dengan amalan-amalan kita dalam keseharian kita. Di antara makna dan tuntutan dari syahadat yang kita ucapkan adalah hendaknya kita semua taat kepada apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengimani, meyakini semua kabar yang datang dari Allah dan juga Rasul-Nya, serta tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara yang disyariatkan, kecuali dengan cara yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga kita selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidaklah layak bagi orang-orang yang tersifati dirinya dengan sifat iman, baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya telah menentukan sebuah perkara, telah menentukan sebuah hukum, tidak ada lagi hak bagi mereka untuk mengikuti yang mereka inginkan dan meninggalkan apa yang tidak mereka inginkan. Kemudian di dalam lanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Sebagai bentuk penegasan dari ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan siapa saja yang bermaksiat, siapa saja yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, maka ia telah sesat
dengan kesesatan yang nyata. Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mengatakan di dalam tafsirnya terkait dengan ayat ini, terkhususnya dari permulaan ayat ini, wa ma kana lil mu'mini wala mu'minah, berkata Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di, la yanbaghi wa la yaliq, tidak layak dan tidak seyogyanya dan tidak seharusnya mimman ittasafa bil iman illa al-isra' fi mardatillahi subhanahu. Tidak layak bagi orang yang tersifati dirinya dengan iman, tidak layak bagi orang yang mengaku dirinya adalah seorang mukmin apabila Allah Subhanahu wa taala telah menentukan sebuah hukum, tidak layak kecuali hendaknya ia langsung datang bersegera melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Fa in tawallaitum fa innama ala rasulinal balaghul mubin. Dan apabila kalian berpaling, apabila kalian tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innama ala rasulinal balaghul mubin. Maka sesungguhnya tugas Rasul kami, tugas utusan kami hanyalah menyampaikan dengan penyampaian yang nyata. Maksud dari ayat ini adalah kaum muslimin bahwasannya hujjah telah ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengutus para rasul, dengan menurunkan kitab-kitab yang di dalamnya terdapat semua ajaran dan panduan hidup manusia. Dan juga hujjah telah tegak atas para rasul yang telah Allah utus alaihimus salatu wassalam, di mana mereka telah menyampaikan dengan penyampaian yang nyata. Tidak ada lagi yang disembunyikan, tidak ada lagi yang belum disampaikan, semua telah disampaikan oleh Rasul kita dan juga para nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apabila ada di antara manusia yang enggan untuk menyelisihi, yang enggan untuk menaati perintah Allah dan Rasulnya, maka merekalah orang yang memilih jalan kesesatan sendiri. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka mulai menyesatkan diri mereka sendiri, Allah sesatkan hati mereka. Allah palingkan hati mereka akibat dari perbuatan mereka tidak mau taat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kaum muslimin yang semoga kita selalu dirahmati dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Miftahu Daris Sa'adah, di mana beliau menyampaikan tentang seorang hamba atau bagaimana seharusnya seorang hamba mewujudkan penghambaannya yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, "Inna tamamal ubudiyyati yakunu bitakmili maqamidz dzulli wal inqiyad." Sesungguhnya kesempurnaan penghambaan kita, penghambaan seseorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu terjadi apabila seseorang telah menyempurnakan kehinaan, ketaatan, dan kepatuhannya hanya kepada zat yang telah menciptakannya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akmalul khalqi ubudiyatan, dan manusia yang paling sempurna ubudiyahnya, yang paling sempurna penghambaannya adalah akmaluhum dzullan lillahi wa inqiyadan wa ta'atan. Yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah adalah mereka yang paling sempurna ketaatannya, yang paling sempurna kepatuhannya, yang paling sempurna ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan, juga telah mengkhabarkan kepada kita hal apa saja yang akan menimpa seorang muslim, hal apa saja yang akan menghampiri seorang mukmin apabila ia enggan untuk taat kepada perintah Allah dan juga Rasulnya. Hal ini juga disebutkan dalam sebuah kisah di mana Imam Malik rahimahullah pernah ditanya oleh seseorang. Dia memanggil Imam Malik, "Ya Aba Abdillah, min aina uhrim?" Wahai Abu Abdillah, wahai Imam Malik, aku bertanya kepadamu dari mana aku memulai ihram.
Dari mana aku memulai ihram? Karena aku hendak melaksanakan umrah atau haji. Kemudian Imam Malik rahimahullah mengatakan, karena beliau adalah Imam Daril Hijrah, ketika itu beliau berada di Madinah, dan orang ini yang bertanya juga adalah penduduk Madinah, maka Imam Malik berkata, min Dzul Hulaifah, tuhrim min Dzul Hulaifah. Engkau berihram dari mikotnya penduduk Madinah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dari Dzul Hulaifah sebelum engkau hendak melaksanakan umrah ataupun haji. Tuhrimu min Dzul Hulaifah min haitsu ahrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini menjawab lagi. Setelah pertanyaannya dijawab dengan jawaban yang jelas, orang ini kembali menjawab apa yang disampaikan dari Imam Malik tadi. Inni uridu an uhrima minal masjid. Akan tetapi wahai Imam Malik, sesungguhnya aku lebih menginginkan diriku berihram dari masjid. Maksudnya dari Masjid Nabawi. Kenapa ia mengatakan hal ini? Karena ia menganggap Masjid Nabawi itu lebih mulia dari Dzul Hulaifah. Karena memang benar, di dalam Masjid Nabawi ada Raudhah. Salat di Masjid Nabawi lebih mulia sebanyak 1000 kali salat dibandingkan tempat lain kecuali Al-Masjidil Haram. Dan kemuliaan-kemuliaan lain yang menjadikan orang ini hendak melaksanakan ihram dari Masjid Nabawi. Kemudian Imam Malik mengatakan bahwasanya ini adalah perbuatan yang salah, la taf'al. Jangan engkau lakukan. Akan tetapi engkau berihramlah dari tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berihram, dan dari tempat di mana Rasulullah juga mengajarkan para sahabatnya dan kaum muslimin untuk melaksanakan ihram, yaitu dari Dzul Hulaifah. Bukan dari tempat lain, walaupun tempat lain itu memiliki kemuliaan yang lebih tinggi daripada miqat penduduk Madinah. Kemudian orang ini kembali menjawab lagi apa yang disampaikan oleh Imam Malik. Fa inni uridu an uhrima minal masjid min indil qabr. Kemudian ia menambahkan, tidak, aku tetap ingin berihram dari Masjid Nabawi dari sisi kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Malik mengatakan, la taf'al, jangan engkau lakukan, fa inni akhsha 'alaikal fitnah. Karena sesungguhnya aku takut engkau akan mendapatkan ujian. Engkau akan mendapatkan fitnah dari pembangkanganmu terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi orang ini masih tidak mempercayai apa yang disampaikan oleh Imam Malik. Kemudian orang ini berkata dan menjawab dengan nada keheranan, wa ayyu fitnatin hadhi? Fitnah seperti apa wahai Imam Malik? Fa innaha amyalun aziduha. Sesungguhnya tempat di mana aku hendak berihram, yaitu Masjid Nabawi, hanya berjarak beberapa mil atau beberapa kilometer dari Dzul Hulaifah. Aku yang menanggung biayanya, aku yang menanggung lelahnya, maka hendaknya atau tidak sepatutnya engkau melarangku untuk melaksanakan ini wahai Imam Malik. Kemudian Imam Malik mengatakan dengan jawaban terakhirnya, wa ayyu fitnatin a'zamu min antara annaka sabaqta ila fadilatin qassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fitnah apalagi yang lebih besar daripada engkau menganggap dirimu lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau melihat ada fadilah yang engkau anggap itu adalah fadilah, akan tetapi tidak dilakukan oleh Rasulullah dan engkau melaksanakannya. Ujian apalagi yang lebih besar dari ini? Yaitu ketika seorang hamba biasa, seorang orang muslim biasa mengatakan dirinya lebih pintar, lebih hebat dan lebih mengetahui tentang fadilah dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Malik melanjutkan perkataannya dengan membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah." Maka hendaknya berhati-hatilah orang yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya, an tusibahum fitnah. Takut kalau mereka terkena fitnah atau ujian. Ujian dipalingkan dari agama Allah, ujian dipalingkan dari ketaatan kepada Allah, ujian merasa dirinya lebih hebat dari Allah dan juga Rasulnya.
an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Takutlah orang yang suka menyelisihi perintah Allah, mereka terkena fitnah atau mereka akan dirasakan azab yang sangat pedih yang telah Allah siapkan di akhirat bagi orang-orang yang enggan terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi lam yazal aliman qadira wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin alladzi arsalahu ilan nasi basyira wa nadhira wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga kita selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai titik kehidupan kita di umur kita yang sekarang ini, hendaknya kita melihat kepada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah berusaha untuk menyempurnakan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau kita termasuk ke dalam orang-orang yang dengan mudahnya menolak perintah Allah dengan 1 atau 1000 alasan? Hendaknya kita yang paling paham dengan diri kita sendiri melihat kepada golongan manakah kita akan dimasukkan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengkhabarkan dengan siapa orang-orang taat ini akan berkumpul dan dengan siapa orang-orang yang tidak taat, orang-orang yang suka membangkang ini akan berkumpul pula. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim." Mereka yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, merekalah bersama dengan orang-orang yang telah Allah nikmatkan kepada mereka. Mereka akan bersama dengan orang-orang yang telah Allah karuniakan kepada mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin, yaitu para nabi, was-siddiqin, yaitu orang-orang siddiq, was-syuhada, orang-orang syuhada, was-salihin, dan orang-orang soleh. Dengan merekalah orang-orang yang taat itu akan berkumpul. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah sebaik-baik teman, sebaik-baik orang yang akan membersamai kita ketika di akhirat. Adapun orang-orang yang selalu membangkang, orang-orang yang selalu mencari alasan agar ia tidak melaksanakan perintah Allah, orang-orang yang selalu mencari celah dengan logika, dengan akalnya sendiri untuk menafikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang-orang ini bisa saja akan dikumpulkan dengan al-maghdubi alaihim waladdallin, dengan orang-orang yang dimurkai, yaitu mereka adalah orang-orang yang Allah berkahi mereka dengan ilmu, akan tetapi dari ilmunya mereka tidak amalkan. Allah berikan kepada mereka ilmu untuk mempelajari agama ini, akan tetapi ilmu tadi tidak ia amalkan untuk taat dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang semisalnya, waladdallin, dan juga orang-orang yang tersesat, orang-orang yang Allah sesatkan dari hidayah dan juga dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang semoga kita selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita, meneguhkan hati kita di atas agama yang hak, di atas agama yang mana pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima agama selain dari agama Islam. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu meneguhkan dan mengukuhkan hati kita di atas sunnah, di atas kecintaan kita kepada Allah dan juga Rasul-Nya, dan juga kepada orang-orang yang selalu mentaati dan mengikuti jejak mereka dengan ihsan, dengan cara yang baik. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, al muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana aslih wulata umurina wa la tuwallina man la yakhafuka wa yak. Rabbana ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azimal jalila yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi ajallu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qumu ila salatikum.